Tolong kalau ada macet-macet, saya di-miss call ya, supaya tahu. Nah, di diktat saya bagian vektor yang fungsi bernilai vektor itu ada hal yang kurang, yaitu satu formula ini. Ini saya crop aja dari bukunya, yaitu kalau kita punya fungsi vektor, jadi f dan g-nya, fungsi vektor, entah vektor di bidang atau di ruang, sama aja. Nah, maka berlaku rumus-rumus turunannya ini. Sebenarnya nggak usah kalian apalin lagi juga udah natural ya. Turunan fungsi vektor dari jumlah ya masing-masing, kali konstanta, konstantanya bisa keluar, yang diturunkan F-nya aja. Ini P fungsi skalar kali vektor, turunannya kayak perkalian aja karena dua-duanya fungsi T. Jadi saya biasanya yang ini dulu diturunkan, turunan ini kali ini, ya yang ini. Ini ingat, ini skalar, ini vektor ya. Ditambah ini tetap kali yang vektor diturunkan. Dot produk turunannya ya sama aja. Seperti ini ya, kayak rumus kali. Demikian juga cross product sama aja, turunan ini kali ini ditambah ini tetap kali turunan ini gitu ya. Dan komposisi juga sama rumusnya. Cuma ini saya tambahkan karena di tutorial disuruh menurunkan ini, nanti kalian rumusnya mana itu. Ini rumusnya ada di sini. Oke, itu aja tambahannya sedikit. Saya akan lanjut ke fungsi dua peubahnya. Coba kita lihat fungsi dua peubahnya. Mana? Ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya turunan berarah. Jadi, di fungsi dua peubah tuh yang namanya turunan macam-macam ya. Yang di depan ada turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, atau do F do X gitu ya, atau F indeks X gitu. Kemudian terakhir yang saya agak cepat gitu langsung aja dimunculkan, itu ada vektor yang namanya vektor gradien. Kalau vektor gradien simbolnya segitiga terbalik, tetapi nggak usah pakai panah karena segitiga terbalik udah menyatakan vektor gitu ya. Isinya apa? Dia vektor berisi turunan parsial ke X dan turunan parsial ke Y. Direndeng jadi sebuah vektor. Dan sifat-sifatnya ya ini sama seperti yang biasa ya. Jadi ini kayak turunan ya, ini tuh kayak simbol turunan. Kayak aksen gitu, tapi ya namanya ini grad. Jadi turunan dari ini, ya turunan ini simbolnya ya grad F gitu ya, bukan F aksen, tapi grad F kali G ditambah F-nya tetap kali grad G. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya turunan berarah. Apalagi itu ya. Coba kita lihat masalahnya. Gini. Diketahui sebuah permukaan set fungsi XY gitu ya. Ini yang kotak-kotak. Kemudian ada titik P. Titik P koordinatnya A, B gitu ya. Jadi X-nya ini sejauh A, Y-nya sejauh B. Koordinatnya standar, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, ini sumbu Z positif. Kemudian dari titik P saya hitung ke nilai fungsi. Nah, kemudian ada data lagi, yaitu sebuah vektor di bidang XY ya, vektornya di bidang XY. Jadi dua komponen aja. Ini vektor dua komponen di bidang XY, ini vektor U gitu ya. Saya taruh pangkalnya di titik P ya, karena vektor itu bisa ditaruh di mana aja letaknya. Ya, ini saya taruh pangkalnya di titik P. Nah, setelah itu saya bikin bidang yang dibangun oleh vektor ini
ya, atau garis ini, dan garis tegak ini. Nah, saya bangun bidang yang kuning. Itu. Jadi dibangun bidang kuning yang apa? Melalui titik P, bidangnya tegak ya, bidang tegak melalui titik P dan searah vektor ini. Hasil irisannya apa? Hasil perpotongan permukaan dengan bidang kuning pasti sebuah kurva ya. Yang di ujung sini pasti ini ujungnya yang yang di sini nggak kelihatan ujungnya, tapi yang di sini pasti berpangkal di sini. Dia sebuah kurva gitu ya. Di bawah motong mungkin di sini kurva. Nah, kurvanya digambar. Nah, kurvanya itu saya salah. Ini salah interpretasi, ini bidang ini ya yang di sini dipotong nih. Oke, kalau nggak paham ditanya kenapa kurva gitu potongannya. Kalian harus bayangkan ada sebuah permukaan lengkungan gitu di ruang dipotong sama bidang plek gitu. Nah, hasil potongannya kurva ya. Nah, saya sekarang tujuannya gini. Oh ya, buat garis singgung di sini. Garis singgung. Nah, akan dihitung kemiringan garis singgung ini. Dihitung gradien, tanjakan, kemiringan garis singgung, itu sama ya pengertiannya. Jadi kalau gradiennya besar, gradien tuh ini kemiringan si biru ini, garis singgung ini. Kalau gradiennya besar, maka itu menunjukkan bahwa kurva ini tajam gitu ya. Lancip, nanjaknya cepat gitu ya. Kalau nanjaknya cepat, maka gradiennya akan gini, tegak gitu, garis birunya. Jadi besar kecilnya ini menunjukkan kurva ini nanjaknya tinggi atau landai gitu ya. Oke, saya akan perlihatkan ini lewat animasi. Aduh, harusnya saya keluarkan tadi supaya nggak nunggu quick time-nya ini. Oh, ini langsung jalan. Oke. Nggak bisa. Harus pakai quick time saya bukanya. Sebentar. Quick time player. Kalau pakai quick time player lama, tapi enak bisa digeser-geser secara manual. Kalau tadi kan langsung jalan tuh muter. Nanti bingung. Oke, tunggu loading dulu. Jadi intinya begitu ya. Jadi ingat ada vektor, ada titik, dibikin tegak, bikin bidang, yang kuning tadi itu bidang, irisannya kurva, kita mau menghitung kemiringan kurva di titik ini. A, B, dan ini setnya ya FA, B. Begitu. Nah, ini udah muncul. Saya bawa ke sini ya. Ups. Nah, jadi kayak tadi ini udah digambar lagi kurvanya persis yang tadi. Ini garis singgungnya. Mau ngitung kemiringannya. Kita lihat kemiringannya sekian. Sekarang kalau vektor ini penentu bidang irisannya kan tadi ini. Kalau saya geser-geser vektornya, digeser gitu kan, irisan kurvanya ya tentunya berubah. Karena kan kita bikin bidang yang melalui garis tegak dan vektor ini gitu. Motong permukaan. Nah, kalau saya geser-geser ini vektor ini, kemiringannya ya kurvanya ganti-ganti, kemiringannya ganti-ganti. Jadi kalau makin gini makin curam ya, makin nanjak gitu. Kalian bayangkannya ini permukaan gunung aja, kita ada di lereng gunung, ini ada di lereng gunung. Kalau ke sana nanjak sekali gitu. Kalau tadi di sini, di sini agak datar gitu ya. Nanjak sekali. Di situ mungkin paling tajam nanjaknya. Jadi kalau bergerak dari lereng gunung ke sana, ya capek nanjak sekali. Itu ditentukan si vektor arah ini ya. Tadi. Oke, vektor arahnya saya putar-putar tuh. Kalau ke arah sana agak landai ya. Agak landai tapi masih nanjak. Ini diciriin di sininya plus. Karena ini sebenarnya programnya dihitung sama saya. Cuma dijadikan animasi GIF. Terus kalau vektor arahnya saya geser,
suatu saat, minus. Ini ya, di sini masih nanjak ke sana, tapi kalau diteruskan, ini jadi minus. Artinya kalau kita bergerak ke sana, jalannya menurun, berkurang ketinggiannya. Si setnya itu akan berkurang kalau berjalan ke sana. Dan seterusnya. Nah, permasalahannya, kalau diberi vektor arah ini vektor arah U, harus vektor satuan, dan kemudian kita bikin bidang yang dibangun oleh U dan garis tegak, kemudian dibikin perpotongannya, berapa kemiringan kurva ini? Itu mau kita hitung. Ya. Nah, animasi yang kedua apa ini? Saya sebut masalah sehari-hari. Coba kita lihat benar nggak sehari-hari. Bentar ya, ini. Nah, baik, yang saya gambarkan ini adalah apa? Ini bayangkan yang abu-abu ini, yang nanjak, yang berupa bidang ke atas ini, itu adalah jalan yang menanjak. Kalau di Bandung dulu yang paling nanjak sekali itu deket mau ke Garut, di Nagrek, bukan Bandung ya, Nagrek. Di Nagrek itu dulu jalannya, aduh, mungkin 30 derajat ada atau lebih menanjaknya. Jadi kalau di sini ada sebuah truk mau ke atas, berat sekali. Kalau sekarang jalannya udah dibikin berputar, jadi nggak begitu nanjak untuk menghindari kecelakaan ya. Tapi lebih panjang. Nah, zaman dulu tuh kalau ada truk naik itu, di sini banyak orang tuh pinggir jalan. Truk ini kadang-kadang jalan naik sedikit udah nggak kuat. Si anak-anak ini masang balok ke bannya. Jadi truknya bisa ngambil napas dulu, gas lagi, naik dikit, di ituin balok lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau ada supir truk yang jalannya nanjak, seringkali jalannya dia loar-leor gitu ya. Nah, loar-leor gitu. Kenapa? Karena kalau dia bergerak agak ke pinggir kan, nggak terlalu nanjak dibanding langsung ke atas. Bayangkan kalau dia bergerak ke sini mah datar aja, dia nggak ada nanjaknya. Tapi kalau ke sana nanjak dikit, ke sana nanjak. Ya dia memperkirakan kekuatan mesinnya, maka jalannya loar-leor. Kadang kita sebel kalau pakai mobil yang bisa kuat lurus, mau disiap itu mobil truknya, nggak halangin. Kita mau siap dari kiri, dia nggak halangi leor-leor, karena dia tujuannya bukan menghalangi, tapi supaya tenaga truknya cukup, jalurnya lebih panjang, tapi nggak terlalu nanjak, gitu ya. Oke, sekarang kita akan merumuskan turunan parsial, menghitung kemiringan kurva merah ini. Nah, untuk itu didefinisikan ini, bukan didefinisikan. Saya bacakan aja ya. Turunan berarah dari fungsi dua peubah ini di titik PAB tadi ini, di titik ini, turunan berarah sebenarnya di sini ya. Turunan berarah pada arah vektor U. Tadi vektor U ini adalah ini. Simbolnya do F, do U, ini turunan berarah dari F pada arah vektor U di titik P. Atau simbolnya ini. Ya. Ya, ini perjanjian simbol. Isinya adalah ini. Gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas terlalu teoritis ya untuk kelas ini. Sebenarnya ini menyatakan nanti kemiringan garis singgung tadi. Kemiringan, nilai kemiringannya. Karena selintas aja ya. Ini kenapa pakai vektor? Karena dua peubah aja ya. Karena titik AB lebih enak dioperasikannya sebagai vektor. Nah, kalau FP itu mana FP? Kalau kita lihat di layar. FP itu ini. FP itu tinggi ini. Nilai fungsi di P. Kalau kita lihat ini apa? P tambah HU
si P titiknya ditambah kelipatan U. Nih, P ditambah kelipatan U. Jadi ke sana ya. P ditambah kelipatan U ke sana. Nah, jadi nilai fungsinya, kalau dihitung, nilai fungsi P tambah HU itu adalah nilai, katakan ini P tambah HU. Harus di sini ya, karena tambah kelipatan U. Itu nilainya kira-kira di sini. Nilai fungsinya. Jadi, FP ditambah HU dikurangi FP itu tak lain nanti vektor ini nih. Vektor ini, tetapi ininya harus mendekati 0 H-nya. Jadi seolah dua titik itu di sini, tapi sangat dekat. Nah, itu menjadi kemiringan garis singgung sebagai limit. Oke, itunya kalian lupakan, nggak apa-apa. Hal-hal yang istimewa dulu, coba kita lihat. Hal yang istimewa. Bentar, saya mau geser. Mau digedein, mau saya geser lagi. Bisa nggak digeser ya? Oh, ini aja gesernya. Saya perlu geser. Aduh. Sebentar. Jadi pindah halaman dia. Nah, ini. Aduh, sebentar. Kacau. Ini mau saya gedein, tapi jangan pindah halaman. Gimana ya? Ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau U-nya, aduh, sebentar. Ini sebentar. Oke, kalau gitu saya crop aja, bisa digedein di ini OneNote. Susah ngegedein di sini. Ini mau saya expose. Nah, di sini kan gampang. Gini. Tadi kita lihat ada do F, do U ya. Ada do F, do U di titik P ya, yang sama dengan limit apa? Udah biarin aja limitnya, nanti kita ngitungnya nggak pakai limit itu. Nah, kalau U-nya sama dengan vektor 01, salah ini. Ini salah. Nanti di detailnya saya perbaiki. Vektor 10. Itu. Jadi vektor 10 itu mana? Kita lihat, saya gambar dulu di bidang XY aja. Ini XY, vektor 10, X-nya 1. Y-nya 0. Jadi vektor ini ya. Itu. Kalau di ruang mana vektor yang biru ini? Adalah vektor, jangan biru lagi. Apa? Warna gajah magenta. Ini ya. Kalau di ruang mana? Berarti vektor yang di pusat koordinat ke sana kan? Panjangnya 1. Ini 1. Tetapi enggak saya gambar di situ. Saya gambar di sini. Di titik P. Panjangnya 1. Jadi yang ini enggak tak pakai. Nah, itu ya. Itu vektor 10. Vektor 10. Pangkalnya di P. Coba kita bisa hitung pangkalnya tadi di P. P itu koordinatnya A, B. Jadi ini ujungnya berapa? Ya, ini haruslah koordinatnya A tambah 1, B. Itu ya. Kenapa? Karena kalau X-nya dikurangi, hasilnya 1. Y-nya dikurangi, hasilnya 0. 1,0. Gitu. Oke. Nah, kalau vektornya ini. Sekarang saya tanya. Kan tadi, enggak, saya jelaskan. Kalau tadi kemudian saya bikin bidang yang dibangun oleh vektor ini dan garis tegak. Di sini nggak kelihatan bidangnya ya, atau saya gambar bidangnya. Nih, dipotongkan dengan bidang ini yang dibangun oleh vektor dan garis tegak.
hasil perpotongannya adalah kurva merah. Kurva merah hasil potongannya. Saya nggak pintar gambar, jadi malah jadi jelek, nggak kebayang kurva merah, ya udahlah gitu. Nah, sekarang saya tanya, titik di sini, ini yang saya tunjuk, titik di sini, nilai Y-nya berapa? Coba ada yang jawab. Titik yang ini nilai Y-nya berapa? Irsad, Mustafa, nilai Y-nya tahu nggak yang di sini? Tahu, jangan itu dulu. Titik ini. Nih, titik ini nih. Nilai Y-nya berapa? Irsad, mana Irsad? Ada nggak orangnya? Nggak ada. Itu di chat dijawab, Ada di Pak. chat, Pak. Hah? Oh, Di chat. oh ya udah. Muhammad Gani. Ada hadir. Nggak, titik yang di sini nilai Y-nya berapa? Nilainya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Titik P, koordinatnya berapa? Tadi. Titik P. Nih, A, B. A, B. Iya, iya. Titik P itu P yang di bawah ya, P. A, B. Iya. Titik yang di atas ini nilai Y-nya berapa? Ya. Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Oh, Y-nya. Ini B. Mikir ya. B ya? Ya. Nilai X-nya berapa titik ini? Hah? A, Pak. Yang keras, nggak jelas. A, Pak. A ya? Ini kan Iya. titik A, B, nilai fungsi kan? Iya, Pak. Nah, sekarang saya tanya, yang saya gambar ini, nilai Y-nya berapa di situ? Nilainya nggak tahu. Belum diketahui. Coba, kalau gitu balik lagi ke sini. Gambar ini ya. Ini P, A, B. Yang ini nilai Y-nya tadi B sama dengan B, nilai X-nya sama dengan A ya. Iya. Sekarang saya iris. Sorry. Ini kan ceritanya gitu, mundur saya. Ini titik ini, X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B, tingginya nilai fungsi di titik AB. Diiris dengan bidang yang dibangun oleh vektor U. Ya. Nah, sekarang vektor saya itu di sini, vektor saya itu adalah vektor 1, 0. Ya. Oke, ya, ikuti sebentar ya, saya harus bolak-balik. Kalau vektornya 1,0 ke sini, maka bidangnya mana? Bidang yang kuning di sini kalau digambar. Bidangnya persamaannya apa? Gimana, Pak? Kurang ngerti. Tadi saya gambar tanpa permukaannya ya. Ini. Ini X, Y, Z. Tadi kan ada vektor 1, 0. Vektor U-nya 1, 0 ya. Ya. Tapi pangkalnya saya taruh di titik P. Ini titik P. A, B. Ini, si vektor ini saya geser ke sini. Set, geser ke sana. Ini harus sejajar dia. Terus kurang sejajar ya. Gitu. Itu vektor yang sama. Nah, kalau saya bikin bidang yang dibangun, ini P tadi ada nilai fungsinya di sini kan ya?
di permukaannya. Kalau saya Ya. bangun bidang yang melalui yang searah vektor ini dan juga garis tegak ini, jadi saya bangun bidang, gitu ya. Aduh, nggak pintar ya gambarnya. Nah, bidang ini persamaannya apa? Tolong yang tahu, kasih tahu. Halo? Nggak ada yang tahu? Maka bidang, ini saya sebut bidang alfa ya. Bidang alfa ini sejajar dengan bidang XOZ. Itu paham nggak? Paham, Pak. Paham? Kalau bidang alfa ini sejajar dengan bidang XOZ, maka bidang alfa persamaannya bentuknya apa? Halo? Muhammad Gani? Persamaannya Kalau bidang yang sejajar dengan bidang XOZ, itu persamaannya secara umum apa sih? Bidang, ini nih bidang yang sejajar dengan bidang XOZ, persamaannya bentuknya apa? nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ini nggak tahu, Y sama dengan konstanta. Dalam hal ini Y ini sama dengan B. Bidang ini Y-nya semua B. Kalau bidang X, O, Z itu Y-nya selalu 0. Ya. Bidang X, O, Z itu bidang Y sama 0. Dilihat lagi ke depannya. Mulai sistem koordinat, kalau kalian nggak bisa bayangkan ya, cilaka. Cilaka. Jadi ini bidangnya, kalau yang X, O, Z itu bidang Y sama dengan 0, digeser ke kanan seolah sejauh B. Sejauh B, bidang X, O, Z-nya. Nah, ini kan dibangun sama yang tegak, tadi sama vektor. Namanya bidangnya, bidang Y sama dengan B. Artinya apa? Setiap titik pada bidang ini, nilai Y-nya sama dengan B. X sama Z-nya berubah-ubah. Bisa itu? Bisa dipahami, Muhammad Gani? Paham Pak. Oke, ya? Ya. Nah, sekarang balik ke sini. Ke atas. Ini di sini nilai Y-nya berapa? Nilainya B sama Pak. Kenapa? B. Karena sejajar dengan bidang Z, O, X. Apa, Pak? Karena bidangnya sejajar dengan bidang Z, O, X. Mana bidangnya nggak ada? Karena kurva merah ini merupakan apa tadi? Kurva merah itu didapat dari mana? Irisan Antara kurva dan vektor. antara kurva gimana? Yang merah itu irisan antara apa? Ini balik lagi ke sini. Yang merah ini irisan antara apa? Bidang. Bidang dengan permukaan ya. Ya maksud saya kurva tuh ya ini Pak, permukaan. Jangan bilang kurva, tuh saya nggak nangkep. Permukaan. Iya Pak. Irisan antara permukaan dengan bidang kita tadi Y sama dengan B. Diiris hasilnya ini. Berarti ini Y-nya semua sama dengan B. Karena ada di bidang Y sama dengan B dia. Ya Pak. Berarti sepanjang kurva yang merah, Y-nya sama dengan B. Nah, kalau Y-nya konstan, maka turunan berarah itu tak lain sama dengan turunan parsial terhadap X. Kenapa? Karena Y-nya konstan.
Jadi kalau vektor arahnya ini, do F do U tadi sama dengan ini. Gitu ya. Tentunya di titik P dihitungnya. Oke. Untung yang ini nggak terlalu penting interpretasinya. Oke. Sebaliknya, ini salah nih ya, 1,0. Harus perbaiki dulu nanti. 1,0. Begitu, saya save dulu. Nah, sebaliknya, kalau ini ya, kalau U-nya berupa vektor 0,1, salah ini. Aduh, nggak bisa ditulis. Yang ini salah ya. 0,1. Berarti yang mana? X-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya 1 ke sini vektornya. Di sumbu Y. Tapi vektornya saya taruh di sini. Nah, kembali sebenarnya ini dibikin dulu bidang yang dibangun vektor ini. Dan garis tegak, bidangnya adalah X sama dengan, digeser ke sini, sejauh 1 ya. X sama dengan 1, sehingga di kurva ini X-nya selalu 1. Kalau X-nya konstan, maka do F do U menjadi do F do Y. Karena dia fungsi Y saja, X-nya selalu 1. Gitu ya. Sorry. X-nya bukan 1. X-nya selalu sama dengan A. Ini digeser vektornya ditempatkan di titik A, B pangkalnya. Jadi ini X-nya selalu sama dengan A. Nah, masalahnya sekarang kalau U-nya miring. Bukan vektor 1, 0, bukan vektor 0, 1. Gitu, sembarang. Itu yang memunculkan turunan berarah. Itu ya. Rumusnya ya ini. Nah, untungnya ngitung ini tuh sangat rumit. Nggak pernah keluar di ujian untungnya. Nah, untuk menghitung turunan berarah, itu udah diturunkan, rumusnya adalah ini. Jadi, turunan berarah, itu rumusnya ini. Oke. Saya breakdown sedikit. Karena ada simbol yang baru ya. Ini. Ini apa ini? Ini adalah jadi do F do U di titik P, simbol lainnya ini turunan ke ini di titik P, itu sama dengan, nah ini adalah isinya vektor turunan ke X, turunan parsial di titik P, turunan parsial terhadap Y di titik P, di dot produkan dengan U-nya. Itu cara ngitungnya ya. Oke, dan ini menyatakan kemiringan garis singgung dari kurva tadi. Perpotongan bidang dengan permukaan, hasilnya kurva. Oke, teoritisnya itu agak jelimet. Coba kita lihat kalau soal-soalnya nanti real. Kalian bisa lihat sekarang ya soal-soalnya. Coba saya bahas satu persatu. Nggak ada jawabnya, terpaksa saya nulis. Yang ini kalian kalau nggak paham, nanya ya. Nanya. Yang ini. Karena hitungan ini semua harus kalian pahami. Yang mananya biasanya suka ada tanggalnya. Ini harus dipahami 4 soal ini dengan baik. Akan keluar. Turunan berarah tuh tiap tahun keluar. Nggak pernah nggak keluar. Saya amati tiap tahun ada aja soalnya. Nah, coba. Misalkan diberikan permukaan ini. Tentukan DF do F do U di titik ini.
Saya namakan titiknya titik P-nya ini. Di titik ini ya. Di titik P. Pada arah ini. Oke, jadi sudah lengkap lihat. Ini. Kalau dibandingkan ke sini lagi. Nih, turunan berarah tuh harus tahu apa? Ini untuk ngitung ini. Fungsinya harus tahu. Ini, sorry. Salah lagi. Harusnya F kecil aja ini. Kok jadi F besar? Ada F besar di situ. Ini F kecil ya. Ini kenapa ya jadi gede gini? Udah sebaris nambah. Jadi areanya kecil. Ini kenapa ada baris ini? Ya udah. Ini grad F kecil ya. Ini ditulis. Ini F kecil. Saya tanda bentar. Ya untuk perbaikan. Saya save dulu. Oke ya. Nah, untuk menghitung turunan berarah perlu vektor gradien ini, perlu vektor arahnya, perlu titiknya. Kita lihat di soal kita. Fungsinya udah ada, F-nya. Titiknya udah ada, arahnya udah ada. Cuma di turunan berarah, ini vektor U-nya itu harus vektor arah satuan. Jadi harus dibikin vektor satuan dulu. Jadi di sini kita harus bikin ini, vektor arah satuan. Yaitu saya namakan apa? U gitu ya. Jadi arahnya ini katanya. Ya udah dibikin jadi satuan. Dibagi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi berapa? 4 kuadrat 16 tambah 9, 25 diakarkan jadi 5. Dibagi ke yang atasnya jadi ini. Begitu? Nah, udah ada U-nya. Coba untuk ngitung tadi saya butuh apa? Ini rumusnya. Grad F harus saya hitung dulu, grad F. Grad F itu isinya apa? Grad F di titik sembarang dulu, nanti baru di titik P belakangan. Itu adalah isinya turun ke X dan turun ke Y. Turun ke X. Kita lihat fungsinya ini. Turunkan ke X, turunan parsial. Turunan parsial ke X adalah Y-nya dianggap konstanta. Jadi ini turunkan ke X, 8X. Yang ini, yang X turunannya. X diturunkan 1. Y-nya ikut aja, jadi min Y. Ini turunkan ke X, nggak ada X ya. Ya, ini konstanta, jadinya turun ke X, ya 0. Oke. Kemudian, turun ke Y. Ini turun ke Y, 0 karena nggak ada Y-nya. Ini turun ke Y, hanya ini aja, Y diturunkan 1. Ininya konstanta ikut. 1 kali min X. Ini turun ke Y, nggak ada X-nya, langsung aja tambah kami. Coba, sampai situ nurunin grad, menghitung gradnya, paham tidak? Saya tanya Siti Eri. Iya, paham, Pak. Ini volume saya pantas kecil. Yogik. Iya, paham, Pak. Ketut Bagus. Kemana Ketut Bagus? Ada di chat nggak dia? Ada di chat, Pak. Oh, ya. Hibatullah. Iya, Pak. Paham nggak ngitung grad ini? Iya. Enggak, paham atau enggak? Jangan iya ragu-ragu. Kalau nggak paham, tanya gitu. Dapat dari mana ini? Dua ini. Saya masih paham, Pak.
Ewodia, paham tidak? Paham, Pak. Fausian, Ya, paham, Pak. benar ya, yang paham-paham, jangan nggak paham bilang paham, nanti rugi kalian. Syauki, Paham, Pak. oke. Nah, setelah itu tahapannya kita ngitung grad F di titik P. Ya, kita masukkan P ini X-nya 2, Y-nya min 1, masukkan ke sini. X-nya 2, Y-nya min 1 menjadi 17. Yang ini masukkan P-nya X-nya 2 jadi min 2 ditambah 6 kali min 1 jadi min 8. Nah, maka turunan berarah F pada arah U itu di titik P sama dengan gradien F di titik P dikalikan U. Gradiennya ya ini 17,-8 dot produk dengan U-nya harus vektor satuan tadi. Udah tinggal kali dot produk 4 kali 17, 68 per 5. Bukan vektor hasilnya ya. 68 per 5 dikurangi 8 kali 3, 24 per 5 sama dengan berapa? 44 per 5. Gitu. Jadi tanjakannya, kalau ini menyatakan tinggi sebuah gunung, kita ada di lereng gunung dengan koordinat ini. Nah, tanjakannya itu sebesar ini kalau bergerak pada arah vektor ini. Tapi harus dibikin satuan. Oke, sampai sini paham nggak? Saskia. Mana Saskia? Oh, ada di chat. Saskia ngechat jam berapa ya? 11.43. Oh, baru. Muhammad Aufar, paham tidak? Siap, paham, Pak. Suaranya jangan kecil gitu. Siap, paham, Pak. Ini siapa? Nora Hasna, Iya, Pak. paham nggak ini? Iya, Gitu. Pak. Oke ya. Saya sekarang bahas yang B. Yang B. Ini saya mau hapus. Tapi saya masih butuh ini nanti yang nggak perlu aja yang dihapus. Ini akan dipakai lagi grad. Kamu nanya tadi Oh. do F itu untuk apa sih? Lupa saya. Do F yang mana? Baris berapa? Iya, do F yang Ini? do F ini yang atas. Untuk mencari apa gitu? Yang ini, yang mana? Baris mana? Yang paling bawah deh, Pak. Yang paling bawah itu. Ini tuh menyatakan kemiringan garis singgung. Udah saya gambar banyak. Oh iya. Saya cuma memastikan doang, Pak. Nah, oke. Kemiringan garis singgung dari kurva yang merupakan irisan permukaan dengan bidang. Bidang yang mana? Bidang yang dibangun oleh vektor dan garis tegak. Gitu ya. Panjang jadinya, nggak satu kalimat. Ada vektor. Ini ya sama aja, ini cuma vektor satuannya. Ada garis tegak, dibikin bidang, motong permukaan hasilnya kurva. Nah, kemiringan kurvanya di titik P itu sekian. Oke, saya hapus. Hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Yang grad nanti dipakai lagi. Jadi enggak saya hapus. Nah, sekarang soal ini kita tutup. Kita mau menjawab yang B. Yang B nggak ada hubungan sama yang A. Di sini. Misalkan diberikan fungsi dua peubah ini, tentukan DUF, DF, DU di titik ini pada arah menuju titik ini. Vektor arahnya mana? Kalau tadi kan vektor arahnya ada di sini. Kalau saya hapus lagi ini kan. Tuh, pada arah vektor ini. Vektornya diberikan. Yang sekarang diberikannya titik.
Nah, ini harus pintar-pintar membaca kalimatnya. Tentukan DFDU di titik. Saya gambar ya. Di titik 2,-1, 2,-1. Ya, di titik P, P-nya ini 2,-1. Pada arah menuju titik 53. Titik 53, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5,3 kira-kira di sini ya. Sebut aja titik Q itu. Nah, turunan berarah di titik P pada arahnya ke sana. Jadi vektor arahnya yang sekarang vektor arah untuk soal yang B adalah vektor PQ ya. Jangan dibalik, dari titik P menuju titik Q. Yang isinya adalah tinggal kalau vektor dengan arah dari satu titik ke titik lain tinggal dikurangi. Ini tadi 2,-1. Jadi 5 kurangi 2, 3 dikurangi -1. Jadi 4 ya. Oke. Nah, maka, oh ya, terus saya harus bikin vektor arah satuan. Harus satuan selalu. Saya namakan vektornya U lagi. Adalah vektor 34 dibagi panjangnya. Sama dengan ini 9 tambah 16, 25 yang diakarkan jadi 5. Tinggal 3/5,4/5. Nah, maka do F, do U di titik P, punya vektor. Kembali grad F di titik P, didotkan dengan U. Tadi gradnya nggak saya hapus karena udah dihitung di soal yang A. Sama gradnya mah 17,-8 dikalikan U-nya 3/5,4/5 sama dengan 17 kali 3 51/5 dikurangi 8 kali 4 32/5 sama dengan berapa ya? 19 ya. Oke, begitu. Oke, soal nomor 1. Kalau soal nomor 1 kalian udah menghayati, memudahkan soal 2, 3, 4. Tolong kalau nggak paham, tanya. Coba dilihat dulu, ditanyakan. Bisa? Yes. Ditutupin. Nah, yang ini memang interpretasi dari awalnya agak sulit ya, agak sulit. Ceritanya juga sulit, saya menceritakannya juga sulit teorinya. Makanya saya bikin video, udah di-upload. Nanti penjelasan depannya, interpretasi geometrinya, coba dilihat videonya. Kalau di video saya ngomongnya kan udah dibuat teratur. Kalau ada salah-salah tengah jalan, saya edit lagi videonya, jadi udah lurus. Ceritanya persis yang tadi, cuma nggak salah ini saya, oh ada salah ini gitu. Kayak ininya tadi salah gitu. Di video udah betul. Oke. Kita meningkat ke soal yang berikutnya. Ini kenapa ada baris kosong nih, sebel nih. Nggak bisa digeser nih. Menu bar itu bukan ya? Bukan, ini menu bar mah yang atas. Toolbar? Bukan, perlu saya. Toolbarnya hilang. Jadinya. Celaka. Ini satu baris kosong, ngapain nih ngabisin tempat? Jadi gini lagi. Kemana pensilnya semua? Gak di reset, ya udah biarin aja. Nah, berikutnya coba saya akan lihat
soal nomor 2. Ingat ya bahwa do F, do U itu menyatakan kemiringan. Skalar hasilnya, bilangan. Kemiringannya berapa itu? Atau tanjakannya berapa? Oke, yang kedua. Soalnya mah lebih gampang, teorinya aja jelimet. Nah, misalkan set fungsi XY sekarang. Pada arah manakah nilai ini jadi maksimum? Jadi di sini pertanyaannya dicari vektor arah, harus satuan ya, satuan U supaya do F do U pada di titik P itu maksimum. Nah, coba kita lihat aja rumusnya tadi. Do F do U di titik P adalah sama dengan grad F di titik P dikalikan U. Pengen maksimum, U-nya harus gimana? Pengen segede-gedenya. Nah, ini kita gunakan pertolongan rumus cosinus. Kalau dua vektor kita dot produkkan, itu sama dengan panjang vektor grad F dikalikan panjang vektor U kali kosinus sudut antaranya ya. Theta sudut antara grad F di titik P, dia vektor kan tadi, dan vektor U. Pengen supaya maksimum. Kalau maksimum apa yang istimewa di sini? Di persamaan yang baris terakhir. Coba saya tanya dulu. Ini berapa? Siti Eri, panjang U berapa? Kemana ya Siti Eri? Panjang U akar I kuadrat tambah I kuadrat. Ah, nggak mau. Salah. Panjang U berapa? Oh ya, kalau saya berikan misal U-nya sama dengan 2,3. Panjang U berapa? Pakai garis 2 ya kalau panjang deh, lupa saya. Panjang deh pakai 2 ininya. Berapa? Siti Eri. Akar 13. Dari mana dapatnya? Akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Siti Eri, kamu dari kota mana? Kediri. Oh, Kediri. Pantas Jawanya medok. Nah, sekarang tapi di soal saya panjang U-nya belum diketahui. Tapi panjang U berapa? Ayo Siti Eri belajar. Masa udah saya tulis nggak paham juga? Kamu merem kali ya, merem ya? Merem atau buka matanya? Buka. Buka. Kalau buka ini panjangnya berapa? Coba dibaca lagi dari atas sampai bawah. Belum paham, Pak. Mungkin yang lain. Hah? Gimana? Belum tahu. Tanya yang Belum lain. tahu. Muhammad Gani, berapa panjang U? Akar A kuadrat tambah B kuadrat itu kan Pak? Nggak ada AB-nya di sini, dari mana? Baca. Dari mulai soalnya sampai akhir dibaca lagi pelan-pelan. Setiap kata dibaca, jangan diselintas. Ketut, mana ketut? Ketut masa di toilet lama benar? Jangan-jangan mati di toilet lagi. Hah?
11.37, 11.57, 20 menit. Mandi, BAB, kencing, mungkin apa lagi? 20 menit nggak selesai. Nanti saya tanya lagi. H5. Panjang U berapa? Kita lupa. Hah? Waduh, nggak ada yang paham ya. Alessio berapa? Panjang U. Si Alessio teh. Kemana? Alessio ke toilet juga? Mana Alessio? Oh iya, Alessio baru aja ke toiletnya. Ini ke toilet atau pergi makan ya? Masa ada yang 20 menit belum beres? Coba ada yang tahu nggak panjang U berapa? Kalau ada yang tahu, jawab. Baca ini. Dicari vektor arah satuan. Kalau vektor arah satuan itu panjangnya berapa? Hah? Masih belum ada yang jawab. Kalau vektor satuan tuh panjangnya apa? Apa itu vektor satuan? Vektor satuan tuh vektor yang panjangnya 1. Jadi ini panjangnya 1. Ini. Kalau di turunan berarah tuh panjangnya harus 1. Ya. Ya udah. Itu panjangnya 1. Sekarang ini panjangnya kita nggak tahu karena fungsinya belum tahu, titiknya nggak tahu juga. Tapi supaya maksimum ini harus gimana? Coba mikir. Jangan pasif hanya masuk kuping, keluar lagi, masuk kuping, keluar lagi, nggak ada yang nempel di kepalanya. Ini supaya maksimum harus gimana? Cos 0, Pak. Nah, cos θ-nya 1 gitu ya. Jadi Ya. supaya do F, do U di titik manapun maksimum, cos θ-nya paling gede kan 1. Ini kan panjang vektor positif, ini 1, ini cos θ. Supaya segede-gedenya, ya cos θ-nya 1. Atau kalau cos θ-nya 1, θ-nya sama dengan 0. 0 radian atau 0 derajat. Kalau 0 derajat berarti kalau ini vektor grad F di titik P, yang kita belum tahu karena fungsinya nggak diberikan, titik P-nya juga nggak diberikan. Tapi ya dia sebuah vektor. Ini sudutnya 0, berarti U-nya haruslah di sini juga ya. U-nya haruslah ini. Kan sudutnya 0, berarti searah. Dengan demikian, maka saya bisa nyimpulkan U itu sama dengan berapa? Vektor satuan dari ini kan? Vektor satuan dari grad F. Jadi grad F di titik P dibagi panjangnya. Jadi supaya maksimum, maka vektor arahnya harus vektor arah satuannya harus searah dengan grad F, jawabannya ya. Dan nilai vektor satuannya adalah ini. Karena searah sama dengan ini. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Masih nanti menggunakan hasil nomor 2 ini. Saya bahas nomor 3. Belajar ya, belajar. Kalau enggak ya, nanti nggak bisa ditolong lagi. Ini kalian kesempatannya tahun ini aja lah. Kalau lewat ini ya sudah. Saya udah sangat baik
memberikan kalian tugas soal-soal itu kalau dikerjakan lengkap udah 5 poin. PR kalau dikerjakan lengkap 10 poin dan 15 poin tuh. Gitu ya. Saya nggak bisa mengubah-ngubah aturan UTS, UAS, KBF itu bersama kan dengan kelas lain. Harus seragam. Jadi ya kalian harus usaha juga gitu ya. Oke. PR dan soal-soal yang dari diktat itu kalian kan boleh bekerja sama asal nulisnya sendiri-sendiri. Supaya kaliannya kalau nulis itu ada yang nempel gitu. Duh, udah dibantu segitu-gitunya. Video-video saya sediain kalau yang sulit-sulit. Jadi harap kaliannya juga menyediakan waktu untuk belajar dengan serius. Oke, berikutnya. Diberikan temperatur sebuah keping, jadi ada keping, kepingnya 2 dimensi aja. Tipis, keping nggak ada tebalnya gitu anggap ya. Hanya XY aja. Temperatur sebuah keping, kepingnya bayangan aja bidang XY gitu. Temperaturnya di setiap titik XY, ini kalau ada titik XY atau AB atau apa aja, itu temperaturnya di sini panasnya itu sebesar ini, gitu ya. Temperaturnya jadi di tiap titik beda-beda, tapi di tiap titik bisa dihitung temperaturnya. Nah, seekor kutu berada di posisi 1,2. 1 X-nya, Y-nya 2. Di sini. Ini si kutu. Berada di posisi di titik P. Ini saya sebut P aja ya. Pada arah mana dia harus bergerak agar mengalami penurunan temperatur terbesar. Jadi, ini si kutu yang ada di titik P harus bergerak kemana? Ke atas, ke kanan, kiri, ke bawah atau agak nyerong ke sini, ke sana. Nah, harus bergerak kemana supaya temperatur lingkungannya menurun secara maksimum. Berlawanan arah, Pak. Berlawanan arah dengan? Titik XY. XY mah ini belum ada. Ini mah titik sembarang. XY mah bisa di sini. Bisa di mana aja XY mah. Ini menyatakan temperatur di setiap titik. Yang udah tertentu mah hanya titik P, tempat si kutu berada. Nah, harus kemana geraknya? Kenapa harus tadi berlawanan dengan XY? Nah, kita lihat dulu. Ya, nggak betul. Berlawanan dengan titik XY itu nggak jelas. XY-nya ada banyak. Setiap titik Y, temperaturnya memenuhi hubungan ini. Gitu. Oke, kita lihat berarti apa? Misalkan kutu bergerak pada arah vektor satuan, harus vektor satuan ya, kalau sebenarnya. U bergerak pada arah vektor U. Nih, kita nggak tahu vektor U kemana. Mungkin aja ke bawah, mungkin ke sini. Ini mau dicari. Kan pada arah mana harus bergeraknya. U-nya mau dicari. Dicari. Berapa U-nya? Nah, untuk mengetahui supaya penurunan temperaturnya terbesar, jadi minimum ya. Kalau penurunan temperatur terbesar itu bukan maksimum, tapi minimum. Paling kecil gitu. Maka diinginkan perubahan temperatur pada arah gerak dia, pada arah U, bergeraknya dari titik P ya tadi, titik 1,2, itu minimum betul. Kan penurunan temperatur terbesar, jadi nilai ini sekecil-kecilnya. Nah, gimana ngitungnya? Kita lihat lagi. Dot T, do U, di titik P itu kan rumusnya sama dengan grad T ya, fungsinya T sekarang. Di titik P
dikalikan vektor U yang kita cari vektor U-nya. Nah, kalau udah ada maksimum, ada minimum, itu pakai rumus Kosinus. Panjang grad T dikalikan panjang U dikalikan kosinus sudut antaranya. Ini selalu satu, harus satu, ya, selalu vektor arah harus satuan. Kalau supaya minimum berarti apa? Supaya perubahan temperatur pada arah U di titik P minimum, berarti cos θ-nya harus min 1 ya. Karena ini kan pasti positif panjang vektor. Ini panjangnya 1. Ini pengen minimum nih seluruhnya. Si ini nih. Cos θ-nya min 1. Atau kalau cos θ min 1 artinya apa? Ini grad F di titik P. Maka U-nya berlawanan arah ya. Ini U-nya. Ini kan sudutnya harus sebesar pi ya, min 1. Θ-nya sama dengan pi. Nah, dengan demikian maka saya punya simpulan U itu harus berlawanan dengan vektor grad F. Ya. Berlawanan. Kan sudutnya pi. Tapi dia harus vektor satuan. Jadi bukan ini. Berlawanan dengan vektor ini, tapi dibikin jadi vektor satuan. Kan harus vektor satuan. Nggak cukup hanya vektor minus grad F. Sorry, bukan grad F. Fungsinya T kan, grad T. Grad T. Nah, grad T bisa kita hitung. Fungsi T-nya ada, P-nya ada. Ya, kita hitung aja sekarang. Grad F di titik XY dulu, nanti baru dimasukkan titik P-nya. Turun ke X. Nggak kelihatan waktu nurunin, saya crop dulu ini fungsinya supaya kelihatan ke bawah. Oke. Grad F itu turun ke X menjadi 8X, vektor ya, sorry dia. Turun ke, ini isinya turun ke X, turun ke Y, turun ke X, 8X. Oh, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi saya cepat aja ya ini ya. Turun ke Y, min X, 6Y. Itu grad F di titik P. P tadi mana titiknya? 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 jadi 8. Dikurangi 2, 6. X-nya 1, Y-nya 2. 12 dikurangi 1, 11 ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Maka U-nya minus, saya masukin ke rumusnya tadi, vektor grad F dibagi panjangnya akar 6 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Tinggal dihitung ya. Apakah bisa dipahami? Jadi ingat kalau pada arah apa supaya maksimum atau supaya minimum, itu pasti pakai rumus turunan berarah, kemudian pakai rumus kosinus, karena ini vektor kali vektor. Oke. Bisa? Udah bagus itu? Oke. Nanya. Kalau nggak paham, nanya. Kalau diam aja, pusing saya. Diam aja, nggak paham, ujian nggak bisa gitu. Rugi kalian. Udah bayar kuliah, nggak bisa lagi. Nah, gitu ya. Jadi sayangilah uang orang tua itu dengan belajar yang baik. Oke. Oh, sayangilah orang tua, bukan sayangilah uang ya. Uang mah nggak disayang-sayang, digunakan seefektif mungkin. Oke, satu soal lagi. Lumayan ya, lumayan.
Tapi ini populer soal-soalnya. Lihat aja sangat menggambarkan situasi real. Lagi, terakhir, soal terakhir. Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Alif ini dulu mahasiswa matematik ya, udah lama. Mahasiswa pinter, tapi hobinya naik gunung dan ngoprek internet. Jagoan sekali internet, jago naik gunung, males kuliahnya. Ada satu mata kuliah sampai ngambil 3 kali. Tapi dasar pinter. Begitu lulus, kalau perusahaan asing tuh ngerekrutnya bukan berdasarkan IPK, berdasarkan kalian dites sama dia, wawancaranya, ini itunya. Masuk dengan gampang ke selam bersih. Tapi selam bersih beberapa tahun lalu itu sempat minyak tuh drop kan. Nah, waktu minyak drop, bagian yang pengembangan dia ditutup, subdivisinya. Ngelamar aja dia ke IBM, dites, diwawancara, karena memang mahasiswanya bagus, diterima. Sekarang di IBM dia. Gitu ya. Cuma tingkat 3 dia masih males. Di tingkat 4 mulai rajin. Sebenarnya pinter tuh anak. Alif ini sedang berada di lereng Gunung Bromo. Di lereng Gunung Bromo. Ilustrasikan. Nih. Gini 3 dimensi aja gambarnya. Ini ada gunung ya, Gunung Bromo. Ya, aduh, nggak bisa ngegambar ya. Nggak tahu gimana Gunung Bromo aja permukaan gambarnya. Di lereng Gunung Bromo itu, di titik P si Alif, nggak tahu P-nya juga berapa, nggak dibilang. Nah, sorry, P itu di bawah, di bidang X, Y ya. Ini P-nya, ini nilai fungsinya kalau tingginya. Bila dia bergerak ke utara, nah ini mata angin harus paham ya. Coba saya gambar mata angin, karena dulu pernah ada saat ujian masih onsite, nggak ngerti barat laut tuh kemana gitu. Ya nggak bisa ngerjain soalnya. Utara biasanya ini kan, ini selatan, ini barat, ke kiri, timur ke sana. Nah, bila katakan si Alif tuh ada di posisi P, di lereng gunung. Bila dia bergerak ke utara, arahnya ke utara, laju perubahan ketinggiannya sekian. Nah, ada hubungan ketinggian gunung ya. Jadi saya notasikan. Misal ketinggian gunung relatif terhadap posisi ini, X, Y yang di bawahnya, ini gunungnya, itu ketinggian gunung adalah sebut aja fungsi H gitu ya. Tergantung posisi X, Y. X, Y-nya di sini tingginya sekian, di sini segini gitu. H itu fungsi 2 peubahnya lah. Nah, bila bergerak ke utara, vektor arahnya mana kalau ke utara? Kalau ke utara, vektor arahnya ke sana. Dan panjangnya harus 1. Berarti ini harus vektor bergerak ke utara. Berarti vektor arah satuannya adalah vektor U yang sama dengan 0,1. Paham ya ini? Harus ke sana 0,1 berarti vektornya. Jangan 0,2 atau 0,3 karena panjangnya harus 1. Meskipun 0,2, 0,3, 0,7 ya arahnya sama, tapi harus vektor satuan. Nah, apa artinya laju perubahan ketinggiannya? Perubahan ketinggian gunung, nih, perubahan ketinggian gunung pada arah utara, bergerak ke utara, di titik P, itu katanya apa? 0,7. Jadi ini saya masukkan ke rumusnya dulu. Doha do U itu apa? Grad H di titik P dikalikan U harus 0,7 gitu ya. Kan ini sama dengan ini.
Ini apa? HX di titik P, turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y, dikalikan vektor U-nya mana tadi? 0,1 sama dengan 0,7. Saya berhenti dulu. Saya mau baca kalimat berikutnya. Sedangkan bila bergerak ke arah barat, ke arah barat mana vektor arahnya? Ke arah barat berarti ke sini ya. Berarti kalau saya salin lagi, bergerak ke barat. Nyari bule kali. Berarti vektor arah satuannya, jangan U lagi, V yang lainnya. Kalau ke barat berarti apa ini vektor ini? Harus panjangnya 1. Ya, ini harus titik min 1,0 ya. X-nya min 1, Y-nya harus 0. Nah, bila bergerak ke arah barat, laju perubahan ketinggiannya 0,5. Artinya perubahan H itu kan ketinggian gunung, pada arah V, jadi do H, do V, di titik P ya, dia awalnya ada di titik P yang nggak tahu di mana, itu harus 0, apa tadi? 0,5. Ini saya rumuskan lagi menjadi grad H di titik P kalikan V harus jadi 0,5. Diketahui di soal. Grad H itu apa? HX di titik P turunan ke Y di titik P, meskipun fungsinya nggak tahu, kita biarin aja. Kali apa? Min 1,0 sama dengan 0,5. Oke, ini data yang udah diketahui. Ditanyanya apa? Tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Nah, kalau dia bergerak ke arah timur laut tuh di sana ya, Y sama dengan X ininya. Nih, timur laut. Saya tulis lagi kayak tadi. Bergerak ke timur laut, ya, bila bergerak pada arah timur laut, tentukan laju ketinggian gunungnya. Jadi do H, do, ini vektor arahnya. Jadi ke timur laut saya hitung dulu vektor arahnya. Vektor arah satuannya, sebut aja W. Kita nggak tahu ini satuannya berapa, tapi kalau ini kan sejajar dengan Y sama dengan X, ya ambil aja X-nya sama dengan Y-nya. Boleh ambil berapa aja, misal vektor 1,1 boleh, tapi harus dibagi panjangnya supaya jadi vektor satuan. Mau ambil ini 2,2 boleh ya, pokoknya asal arahnya timur laut. Kalau 2,3 nggak boleh kan, agak 2,3 agak ke atas, bukan timur laut. Timur laut, X dan Y-nya harus sama. Sini. 7,7 boleh dibagi panjangnya, nanti sama aja dapatnya. 1/2, 1/2. Nah, ditanya laju perubahan ketinggiannya berapa pada arah W. Ini berapa? Bukan data, ini yang harus dihitung. Nah, saya hitung aja pakai rumusnya. Grad H di titik P dikalikan vektor W. W-nya tahu. Grad H-nya itu HX di titik P, HY titik P. Dikalikan vektor 1/2, 1/2. Belum bisa dihitung. Harus ngitung dulu ini. Dari data di atas. Dari data di atas saya dapatkan di sini. Ini
kali 0 ditambah ini kali 1 sama 0,7. Ini kalikan aja ya, vektor dot product biasa. Jadi saya dapat HY di titik P sama 0,7 langsung ya. Hitungnya ini kali ini ditambah ini kali ini 0,7 ini ya. Jadi dapat HY-nya. Dari yang ini HX kali min 1 ditambah HY kali 0 0,5. Jadi akan saya dapatkan HX di titik P minus 1 jadi minus ya. Nah, masukkan ke sini. Sama dengan dapat angka 0,7 HX-nya min 0,5. HY-nya tadi 0,7 kali 1 per akar 2, 1 per akar 2. Sama dengan berapa? Ya, setengah 1 per 2 akar 2, minus ditambah 0,7, 7 per 10. 7 per 10 akar 2 sama dengan begitu ya. Bagus soalnya kan interpretasinya jelas gitu. Jadi kalau si Alif bergerak ke arah timur laut, dia akan mengalami tanjakan sebesar ini. Tanjakan atau penurunan tergantung ini hasilnya positif atau negatif. Nah, begitulah hari ini mengenai turunan berarah saja cuma satu pasal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau suatu saat nanti mungkin nggak ditanya arah vektornya kemana Mungkin. dengan titiknya yang diketahui. Itu Mungkin. gimana? Supaya misalkan harus bergerak ke mana? Supaya si Alif mengalami penurunan sebesar 0,7 misalkan. Atau jangan 0,7 lagi. Penurunan sebesar 1,3. Jadi bisa aja ditanya ininya supaya penurunannya 1,3. Ya sama aja hitungnya gini. Kalikan aja. Tapi ini belum tahu, hasilnya harus 1,3 gitu. Tentunya datanya nanti lengkap ya. Ini kalau yang ini mungkin nggak cukup gitu datanya. Bisa, tapi selalu ke sini. Kalau nggak ditanya ininya mungkin aja ditanya ininya hasilnya. Cuma diputar-putar, kalian selalu ngitungnya gini aja, nanti nongol sendiri yang ditanya tuh. Gitu ya. Jadi jangan kalau ditanya arahnya, kalian ngitungnya gimana ya rumusnya? Rumusnya selalu ini. Masukkan data yang ada, nanti yang ditanya ya nongol. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau kita lihat sebenarnya pertanyaan yang barusan juga ini sama kan? Pada arah mana supaya penurunan temperaturnya terbesar? Itu pertanyaan yang tadi itu. Arahnya yang ditanya. Kalau di sini pada arah timur laut berapa laju perubahan ketinggiannya? Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya stop rekaman.